tadi yang Pak Petra sampaikan, kami dari IFEK sebenarnya ada 7 member IFEK, ada Dr. Stefanus Tan, ada Daniel, di sini ada masuk juga Daniel gitu kan, ada Olivia Firdaus dan beberapa teman-teman yang lain yang juga sering diundang untuk mengadakan sesi-sesi seperti ini. Topik kita memang seputar perencanaan keuangan. Tadi mungkin teman-teman ada dengar Pak Petra bilang tentang Mindwell. Mindwell itu adalah bagaimana kita sebenarnya mengajak masyarakat untuk menghabiskan uang. Menghabiskan uang kita ke 8 pos. Dan jadilah sejahtera. 8 posnya apa nanti akan ada di akhir, teman-teman. Cuman hari ini topiknya lebih ke salah satu pos. Sebelumnya kita sudah bicara hutang. Nah, yang sesi ketiga ini kita akan lebih membahas tentang investasi secara umum. Jadi kenapa investasi secara umum, teman-teman? Investasi banyak sekali ya, ada Bitcoin lah, katanya juga investasi, walaupun Pasti. menurut saya itu bukan investasi gitu kan. Ada juga mungkin yang saham gitu kan. Nah, kita tidak bahas spesifik, karena kalau dibahas spesifik, itu perlu license khusus, perlu sertifikasi khusus gitu. Dan saya tidak berencana untuk mengambil begitu banyaknya opsi-opsi investasi, karena saya lihat ujung-ujungnya investasi ini manusia itu berubah sesuai dengan apa yang terjadi dalam hidupnya dan biasanya investasi juga akan mengikuti karakteristiknya yang melakukan investasi. Oke, topik kita hari ini adalah cerdas merencanakan dan mengelola. Nah, kebanyakan dari masyarakat kita sayangnya merencanakan dan mengelolanya itu hilang. Bahkan cerdasnya hilang gitu kan. Ya udah tinggal investasinya aja. Dimana sebenarnya kalau buat saya pribadi, saya lihat dalam perjalanan pekerjaan saya juga lihat banyak sekali hal-hal yang sangat merugikan saat kita salah dalam berinvestasi. Tadi saya ada ngobrol sama Pak Petra di awal, harusnya hutang itu kata-kata yang menurut orang mungkin cukup bukan kalimat yang baik ya, hutang. Tapi belum tentu hutang itu buruk. Nah, sebaliknya, investasi harusnya sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menguntungkan. Tapi belakangan ini kalau orang ngomong investasi yang ada mungkin adalah trauma atau ketakutan atau ketidakpercayaan diri. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang berinvestasi akhirnya yang terjadi malahan mereka bukannya untung tapi buntung gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu yang membuat kita investasi itu adalah perlu direncanakan dan dikelola. Jadi bukan setelah taruh terus kita nggak monitor, kita diemin gitu kan. Yang tadinya mungkin kita pikir akan berkembang malahan minus, minus, dan minus gitu. Jadi ini topik kita sore hari ini, Bapak Ibu, teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau memang ada pertanyaan, tadi kembali lagi, saya tidak punya sertifikasi secara spesifik tentang satu investasi, karena itu banyak sekali, tapi saya dapat mungkin menjawab jika ada kebutuhan rencana investasi kemana gitu. Itu saya dapat secara umum dulu. Oke, ini materi kita. Oke, pertama kita mulai dengan apa itu investasi. Investasi itu adalah sebuah konsep penempatan modal, di mana di dalamnya itu ada uang, waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya dengan harapan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Jadi, kata kuncinya dalam slide ini adalah untung, teman-teman, bukannya buntung gitu kan? Karena investasi pada saat kita tidak mengerti itu menjadi spekulasi. Sebuah spekulasi ya, saya bilang tidak ada bedanya dengan berjudi gitu loh, teman-teman. Jadi, investasi harusnya adalah menghasilkan lebih banyak keuntungan di kemudian harinya gitu. Karena di sini ada kalimat di kemudian harinya, berarti kita harus tahu juga kapan waktu yang tepat kita berinvestasi, kapan waktu yang tepat untuk kita mencairkan investasi kita, dan kapan yang waktu yang tepat untuk kita merencanakan mulai berinvestasi. Saya lanjut. Nah, investasi itu terbagi ya sama sepertinya sebenarnya investasi itu adalah proses membangun aset. Oke. Saat kita proses membangun aset, sebenarnya kita harus mengenal bahwa aset itu terbagi menjadi 3. Real asset, yaitu sesuatu yang terlihat, emas batangan, properti, tanah, dan lain-lain. Bahkan bicara emas, banyak kita temukan juga ibu-ibu suka koleksi emas. Emasnya cuman perhiasannya bukan masuk definisi investasi, teman-teman. Misalnya kena ongkos bikin gitu kan, tapi dia berharap eh, emas yang mereka cicil itu dalam satu waktu menghasilkan lebih banyak lagi keuntungan, otomatis
Sebenarnya kita juga harus lihat berapa banyak emas yang kita miliki itu adalah betul investasi atau hanya sekedar memang dipakai untuk menghias diri. Itu juga harus kita tahu gitu karena sulit untuk mendapatkan dua-duanya teman-teman. Jadi pada saat kita melihat, oh iya perhiasan yang saya beli contoh berlian gitu kan. Indah di jari, indah di tubuh wanita gitu kan. Tapi apakah itu investasi? Nah, teman-teman bisa lihat ternyata bukan gitu. Jadi itu memang dua hal antara menghias seseorang, contoh emas ya, sama satu lagi menghasilkan profit, menghasilkan keuntungan, itu nggak mudah untuk dicapai dalam jangka waktu pendek ataupun saya mau dapat semuanya. Nah, yang berikutnya adalah financial asset, gitu kan. Financial asset ya bentuknya deposito di bank, obligasi, reksadana, dan saham. Dan yang berikutnya adalah bisnis aset. Bagaimana kita membangun bisnis, entah bisnisnya kita terjun, ikut terjun, ataupun kita hanya sebagai investor. Itu dapat juga dikatakan sebagai investasi. Tapi balik lagi, bisnis itu memang satu kuadran untuk kita menghasilkan uang yang cukup menarik. Hari belakangan ini mulai banyak orang ada sampingan selain kerja, mulai membangun bisnis. Ya, tapi kita harus lihat namanya bisnis, namanya investasi, semuanya berjalan bersamaan dengan yang satu namanya resiko, gitu kan. Ada konsekuensi enak, ada juga konsekuensinya rugi, gitu. Itu yang kita perlu ukur toleransi saya untuk kerugian itu sampai di mana. Itu yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh masyarakat kita sehingga yang ada adalah stres, jauh dari sejahtera. Karena sesuai tagline-nya IFEC, Indonesia Financial Educator Community, komunitas kami, kita ingin setiap masyarakat kita itu sejahtera secara keuangan. Dalam arti, dalam sejahtera pasti ada ketenangan pikiran. Jadi kalau kita bangun aset, dengan harapan nanti misalnya untuk pendidikan anak atau pensiun, tapi di tengah-tengah proses itu kita jauh dari sejahtera, tentunya itu bukan harapan kita bersama. Kita ingin menikmati kesejahteraan, ketenangan pikiran, baik dalam proses kita membangun aset, ataupun saat satu titik nanti kita menikmati aset yang kita sudah berhasil bangun dalam bentuk investasi. Oke, nah ini pertanyaan yang paling penting. Mengapa perlu berinvestasi? Karena sebenarnya kalau saya boleh sharing Pak Petra ya, saat ini masyarakat kita lebih kepada bukan lagi how-nya. Karena begitu kita ngobrol sama banyak orang, baik dia sudah bekerja dalam jangka waktu mungkin baru 2-3 tahun, ataupun sudah puluhan tahun bekerja, kadang-kadang eh, lupa bahwa masa kerja itu ada batasnya. Sehingga mereka tidak berinvestasi. Jangankan berinvestasi, mengelola 8 pos pun masih PR. Dalam arti ada satu pos yang mungkin dalam tanda kutip kalau dalam kita sakit ya. Contoh pos hutangnya sakit sehingga itu mengganggu pos-pos yang lain. Salah satunya ya tidak bisa berinvestasi, tidak bisa memiliki proteksi, tidak memiliki dana darurat karena hidupnya hanya untuk melunasi hutang. Oke. Nah, tapi karena topik hari ini kita adalah mengapa perlu investasi, kita akan bahas ini yang paling penting. Why saya harus berinvestasi? Satu, kita lakukan investasi untuk mencapai tujuan keuangan. Dalam setiap kehidupan seseorang biasanya, entah sadar ataupun tidak, biasanya memiliki tujuan keuangan. Biasanya memiliki tujuan kehidupan. Dan setiap tujuan kehidupan biasanya sangat relate dengan keuangan. Makanya kita sebut aja bukan tujuan hidup, tapi tujuan keuangan. Contoh, kalau kita tanya dalam hati saat ini, dalam 10 tahun ke depan, dalam 15 tahun ke depan, apa sih tujuan keuangan yang saya ingin wujudkan dalam hidup saya? Buat generasi muda yang baru mungkin lulus kuliah, ya mereka berpikir bagaimana mampu mandiri, mampu beli rumah. Buat orang yang sudah berkeluarga, biasanya tujuan keuangannya dari pengen menyiapkan dana pendidikan anak. Di atas umur 40-50 sudah mulai mikir masa tua. Bagaimana saya tetap bisa mandiri secara keuangan. Ya udah perlu siapin dana pensiun. Sesederhananya begitu. Nah, pada saat usia senior sudah pensiun, apakah betul tidak memiliki tujuan keuangan? Tidak. Sebenarnya tetap punya. Beberapa masyarakat berpikir untuk mulai bagaimana exit. Exit strategi itu maksudnya gimana caranya saya bisa keluar check in check out di rumah ini dengan tidak meninggalkan satu problem buat generasi penerus. Misalnya gimana? Ya saya pengen mewariskan.
dari saya muda sampai nanti saya nggak ada, anak-anak ataupun generasi penerus mampu melihat dengan bukti bahwa orang tuanya mampu memberikan satu contoh dalam pengelolaan keuangan. Maaf, teman-teman. Ya, kita masih bersyukur ya, Bu Betty, meskipun masih bergulat dengan eh, batuknya, berkenan hadir rekan-rekan bersama kita sore ini. Kita doakan ya, supaya semakin membaik. Silakan Bu Betty jika sudah siap. Ya, Pak Petra, terima kasih sebelumnya. Ini terlalu semangat sepertinya saya. Saya coba lebih kalem ya, Pak. Oke, jadi poin pertama adalah memiliki tujuan. Karena pada saat kita tidak memiliki tujuan, besar kemungkinan kita juga tidak akan mencapai apa-apa. Jadi, hal pertama yang perlu kita renungkan saat kita memikirkan apakah saya perlu investasi apa enggak, dimulai dengan bertanya, adakah hal yang saya mau capai dalam 5, 10, atau 15 tahun ke depan? Adakah hal yang saya belum berhasil wujudkan dalam hidup saya? Teman-teman perhatikan pada saat itu terjawab dan teman-teman menemukan satu poin yang penting, itu kaitannya sangat erat dengan keuangan. Dan kita lihat untuk tujuan keuangan yang memang mau jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang, sudah pasti sangat erat kaitannya dengan investasi. Oke. Nah, ini menghadapi inflasi, dalam mencapai tujuan keuangan, musuh terbesar kita memang adalah inflasi, gitu kan? Itu pasti, hal yang pasti. Dan berikutnya adalah menciptakan sumber keuangan baru, sumber penghasilan baru. Memiliki tujuan bebas finansial, mewujudkan bebas finansial, pensiun lebih dini mungkin, apakah kita pensiun harus tunggu 58? Itu mungkin beberapa hal sudah beberapa berpikir untuk tidak perlu sampai ke 58, jadi salah satu jawabannya adalah mulai berinvestasi sejak dini, dan yang pasti yang tadi saya sebutkan teman-teman, bagaimana kita menjadi contoh, kita tidak memberi generasi penerus kita sebagai yang menanggung generasi sandwich. Jadi kita sebagai salah satu cara untuk memutuskan rantai generasi sandwich adalah dengan berinvestasi. Nah, ini ada siklus kehidupan yang kita lihat. Ada 30 tahun masa bekerja berbanding dengan 80 tahun masa menghabiskan. Kalau teman-teman perhatikan, di masa produktif kita, sekitar usia 20-an sampai usia 50-an, itu berkisar 30 tahun, itu adalah masa yang sebenarnya sangat kecil berbandingkan dengan masa kita menghabiskan uang. Produktif usia kita, produktif age kita, kita bicara bagaimana sebenarnya pada saat kita tidak lagi produktif, sebenarnya tetap butuh yang namanya financial support. That's why kenapa masa mencari yang begitu singkat, kita perlu kelola, kita perlu rencanakan untuk tetap menjadi penopang di saat kita nanti tidak lagi produktif, di mana kita tahu kita pensiun, biaya hidup tetap berjalan. Jadi teman-teman, ini adalah satu siklus kehidupan yang memang saat ini terjadi dan menjadi salah satu why, salah satu alasan kenapa sih kita perlu berinvestasi di usia kerja. Oke, nah ini adalah lebih rinci lagi tentang siklus kehidupan seseorang. Kalau kita perhatikan ada dua garis. Garis hitam ini adalah garis pendapatan, di mana kalau kita perhatikan menjelang 50-an sampai 60, garisnya turun, di mana artinya mungkin kita tidak lagi punya penghasilan. Kalaupun ada, biasanya tidak setinggi yang kita hasilkan saat kita masih di usia produktif. Nah, ada satu garis, garis merah, adalah garis pengeluaran. Sepanjang hidup manusia, itu penuh dengan membiayai kebutuhan-kebutuhannya. Menikah, yang tadi saya sampaikan di awal ya teman-teman, menikah, membiayai kehidupan keluarganya, membiayai pendidikan anak-anak, setelah anak-anak sekolah, bahkan beberapa teman-teman berpikir, ya nanti kalau merit anak-anak harus disiapin
biaya pernikahan sampai ke sana. Dan ini sah-sah aja ya bagi yang berpikir sampai ke sana. Dan bagaimana menyiapkan juga masa tua. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman, sebenarnya pada saat kita lihat begitu banyaknya dalam setiap fase kehidupan manusia, kaitannya adalah dengan uang. Kata simpelnya gini, kalimat simpelnya, kita mencarinya terbatas. Penghasilan kita terbatas. That's why kenapa itu memberi satu jawaban bahwa kalau uangnya terbatas, pengeluarannya tidak terbatas. Mau tidak mau kita harus kelola. Kecuali terbalik teman-teman. Pengeluarannya terbatas, pemasukannya tidak terbatas. Ya itu nggak perlu kelola ya, karena pasti cukup-cukup aja. Tapi agar kita mampu cukup dari awal sampai akhir, yang tadi saya sampaikan, dari usia produktif, usia kerja, sampai nanti kita check out gitu kan, kita perlu berpikir bagaimana mengelola dan merencanakan. Nah ini dia, setiap tujuan keuangan biasanya sangat erat implikasinya pada keuangan. Oke, nah ini tentang inflasi. Kenapa perlu investasi? Nah ini kita lihat inflasi yang terjadi setiap tahun ada data yang kita perlu tahu. Ini dari BI gitu kan. Teman-teman bisa lihat di dalam layar. Ini adalah inflasi bulanan yang terjadi. Inflasi ini inflasi biaya hidup ya teman-teman ya. Ini bukan inflasi pendidikan, bukan inflasi kesehatan, tapi inflasi untuk biaya hidup saja. Kenapa saya sangat menggarisbawahi inflasi kesehatan dan inflasi pendidikan? Karena angka inflasi pendidikan dan kesehatan itu jauh di atas inflasi biaya hidup. Nah, ini catatan penting buat kita yang menjelang usia pensiun ataupun sudah pensiun ataupun yang memang sedang di usia produktif dan sedang membangun dana-dana pendidikan untuk putra-putrinya. Jadi teman-teman yang tampil di layar ini adalah inflasi biaya hidup rata-rata. Kalau kita lihat di sini ada per tahunnya. Nah, teman-teman dapat lihat datanya dari 2001, 2002 sampai 2019. Inflasi rata-rata per tahun. Ini yang terjadi. Nah, menariknya, pada saat kita tidak berinvestasi, sebentar, teman-teman perhatikan, sebelahnya ada deposito pasar uang, sebelahnya ada, sebentar, saya nggak bisa baca. Oke, ada emas dalam US dollar, ada emas lagi dalam rupiah, ada properti, ada reksadana pasar pendapatan tetap, sorry, reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, ada reksadana saham dan reksadana umum. Jadi ini yang kita lihat adalah bagaimana sebenarnya inflasi kalau lebih tinggi dari tempat kita menempatkan uang, sebenarnya uang kita berkurang nilainya. Contoh, kita perhatikan yang tahun 2002. Inflasi terjadinya di 10%. Tapi kita deposito 12%. Otomatis ya ini menjadi satu hal yang menggembirakan karena uang kita bertumbuh. Daya beli kita bertumbuh gitu kan. Tapi pada saat kita lihat kalau kita tempatkan semuanya di emas, 7%. Sedangkan inflasinya 10%. Jadi ini juga mematahkan pendapat bahwa emas itu selalu untung ya. Enggak ya teman-teman. Bayangkan kalau terjadinya kita cairkan emas kita di 2013. Itu minus gitu kan. Jadi penting sekali sebenarnya bagaimana kita tahu uang yang kita invest ini kebutuhannya kapan kita akan pakai, kapan kita akan cairkan. Sehingga kita juga setelah kita mampu berinvestasi sekian tahun, sekian puluh tahun, karena kita tidak mengikuti perkembangan, pada saat pencairan ternyata uang kita tidak berkembang, aset kita tidak bertumbuh. Jadi ini adalah salah satu pembanding yang terjadi sejak 2001, 2019, kita lihat perkembangan inflasi dan hasil investasi yang kita sudah capai gitu kan. Itu menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan terus gitu kan. Nah ini teman-teman mungkin teman-teman bisa lihat di layar selama ini taruh uangnya di mana gitu kan. Apakah hanya deposito aja? Kalau deposito contoh 2013 nih teman-teman minus nih uang kita. Deposito sekarang bersihnya mungkin rata-rata antara 3 sampai 4 ya.
Jadi kalau teman-teman taruh uangnya hanya di deposito aja gitu kan, ya nilai uang teman-teman ini nggak kuat dia untuk berjuang melawan inflasi. Ini hanya inflasi biaya hidup loh teman-teman. Oke, nah ini. Nah sekarang kita akan bicara dua frameworks untuk bicara investasi. Karena bicara investasi adalah bicara return, profit gitu kan. Kita lihat ada dua. Satu adalah risk return. Kita lihat bagaimana dengan resikonya. Contoh nih, saya minta teman-teman ya chat ya di chat Zoom. Bisa chat ya Pak Petra ya di sini ya. Oke, Bisa. ada dua investasi nih teman-teman. Investasi A dan investasi B. Investasi A per tahunnya menghasilkan 11,5%. Yang investasi B menghasilkan 14,2 nih. Teman-teman, mau tahu dong kalau teman-teman disuruh milih, teman-teman lebih pilih investasi yang mana? A atau B? B. B ya, Ibu. Sudah pasti ya. B lebih untung ya, Bu. Kalau sama-sama resikonya 2%, Bu. Maksudnya kemungkinan saya ruginya hanya 2%. Oke, pertanyaannya, kalau ternyata resikonya yang B bukan 2%, dia lebih tinggi, 8%. Tadi yang jawab B, Ibu siapa ya? Junior. Oke, Ibu Ibu siapa junior maaf? yang Ibu Junior. Ibu Junior, kalau resikonya ternyata lebih tinggi yang B, Bu. Ibu tetap ambil yang B. Kalau resikonya lebih tinggi yang B, mendingan pindah ya. Pindah di A saja. Pindah yang A ya. Nah, itu adalah salah satu hal sederhana untuk kita mengukur sebenarnya saya orang yang profil resikonya seperti apa. Kalau mau bicaranya gini loh Bu, jantungnya ibu tuh sama jantungnya orang lain tuh nggak sama gitu. Ada yang kuat banget nahan, nggak apa-apa 8% tetap saya ambil yang B. Jadi setiap orang tuh nggak sama. Jadi sangat riskan saat kita berinvestasi tapi kita ikut-ikutan. Karena teman yang kita ikutin belum tentu sama dengan kita. Sederhananya begitu Bu Junior. Oke, saya lanjut. Ini kita bicara bagaimana kalau bicara framework yang kedua adalah dari need base. Jadi dari goal. Saya punya tujuan. Bukan saya dari punya resiko, tapi dari tujuan saya. Karena pada saat kita memiliki tujuan yang jelas, gitu kan, kita dapat mengevaluasi setiap aset, strateginya dapat dirubah, peluangnya juga untuk membantu kita mencapai tujuan keuangan. Jadi fokus sama tujuannya aja. Ada juga investasi fokus sama untungnya aja. Nah, ini pilihan, fokus sama tujuan atau fokus sama profitnya aja. Kita lihat sekarang, kalau apapun sebenarnya, definisinya itu kita perlu tahu bagaimana adalah sebenarnya kaitannya dengan kita punya profil resiko. Ini dia. Jadi bagaimana kita juga perlu tahu goal tujuan keuangan itu perlu ada, tapi kita juga harus ukur profil resiko saya seperti apa. Apakah seperti Bu Junia atau seperti orang lain. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh para investor. Mereka belum kenal diri mereka sendiri, tapi mereka sudah buru-buru untuk terjun berinvestasi. Jadi dia tentukan tujuan tentang waktu, kenali kondisinya, profil risikonya, tantangan kendala gitu kan. Identifikasi instrumen yang saya paham, saya belajar. Kata kuncinya adalah mau belajar untuk pilihan investasi saya. Terus strateginya bagaimana? Apakah saya tempatkan semua jadi emas atau saya diversifikasi, saya bagi gitu kan. Nah, yang poin kelima adalah pastikan kita sudah punya fondasi keuangannya dulu. Jangan jadikan investasi sebagai satu-satunya fondasi, tapi bagaimana saya punya 8 pos yang ideal gitu. Nah, ini dia bicara tentang financial goal. Contoh, nah ini kita bicara pendidikan, khususnya untuk pendidikan. Di sini ada yang mungkin usia-usia sedang membangun biaya pendidikan buat anak-anak? Apakah ada? Oke, kalaupun ada ataupun tidak, sebenarnya ini bisa menjadi satu acuan karena sekarang pendidikan ini menjadi fokus yang paling penting ya dalam sebuah keluarga biasanya, gitu kan. Nah, inflasi pendidikan itu antara 10 sampai 15% setiap tahun, teman-teman. Jadi cukup tinggi. Bayangkan kalau teman-teman hanya ngerti deposito, di mana
return deposito yang diberikan itu antara 3 sampai 4%. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat sekarang gambarannya. Ini data ya, biaya kuliah 5 sampai 10 tahun lagi secara sederhana. Nanti kalau teman-teman dari sini ada yang mungkin pengen ngitungin dana pendidikan anak, dana pendidikan cucu gitu kan. Kita bisa hitung sama-sama, teman-teman boleh kontak saya melalui Pak Petra. Kita bisa bahas sebenarnya tujuan keuangan saya apa sih? Apakah betul tujuan pendidikan anak menjadi prioritas saat ini? Kalau memang iya, nah kita perlu tahu angkanya secara spesifik, gitu kan? Kita lihat di sini pergerakan dari 2018 sampai 2028. Nah, ada data di bawahnya, kenaikan biaya pendidikan per tahun itu 15%. Tapi kenaikan gaji per tahun itu 7%. Ini data, oke, dari Kompas gitu kan. Kalau kita perhatikan, pada saat saya punya kenaikan gaji hanya 7%, tapi pelompatan biaya pendidikan anak-anak 15%. Kata kuncinya adalah solusinya selain saya menambah sumber penghasilan baru, ya pasti kita harus cerdas menempatkan uang kita agar beranak pinak lebih banyak lagi. Ya kata kuncinya adalah investasi. Karena hanya dengan investasi lah uang kita dapat bertumbuh. Maaf kata, bukan di bank. Karena kita sudah melihat ya, kalau hasil pengembalian di bank itu di bawah inflasi. Nah, ini contoh. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini adalah satu harga yang dibayar kalau kita menunda berinvestasi. Cost of delay. Saat kita menunda untuk investasi, tujuannya sama nih, pendidikan anak, gitu kan? Contoh kita lihat, ada satu memilih untuk mulai berinvestasi saat anaknya baru lahir. Satu lagi investasi setelah anaknya lulus SD. Nah, ini tidak harus tentang pendidikan ya, teman-teman ya. Ini bisa untuk tujuan apapun. Yang menjadi poin di sini adalah bahwa kita semakin menunda, harga yang kita bayar itu semakin besar. Kalau kita perhatikan di sini, 17 tahun saya berinvestasi, sama-sama returnnya 10% berbanding orang baru mulai investasi saat anaknya sudah lulus SD. Nah, jumlah investasinya sama. Tapi untuk jumlah investasi yang sama dan menghasilkan satu tujuan, mencapai satu tujuan, kita perhatikan. Setorannya lebih berat, lebih gede, dan hasil investasinya pun lebih kecil. Jadi kita melihat satu hal penundaan saat seseorang tidak berinvestasi adalah dia semakin, kalau kita perhatikan ibaratnya kalau kita naik manjat gunung ya, ini curam banget teman-teman garisnya. Tapi kalau kita mulai sejak dini, ini landai. Jadi nggak begitu berat gitu loh setoran bulanannya. Dan yang paling pasti adalah hasil akhirnya. Hasil akhirnya jauh lebih besar saat kita tidak lagi menunda untuk berinvestasi. Jadi teman-teman, buat yang mungkin di sini sudah eh, melihat bahwa ya saat ini saya sudah di usia pensiun misalnya gitu kan. Ini menjadi satu hal juga yang membuat kita berpikir, apakah betul saya tidak perlu lagi berinvestasi? Karena justru sebenarnya di saat pensiun itu ada loh instrumen-instrumen investasi yang masih cocok untuk kita akses agar uang pensiun kita tidak tergerus dengan tadi inflasi. Oke, teman-teman saya lanjut ya. Oke, nah, di mana sebaiknya saya berinvestasi? Nah, ini yang paling pertanyaan yang suka nggak mudah untuk dijawab. Saya tidak akan jawab paling bagus di saham, paling bagus di reksadana. No, karena tadi kembali lagi, saya tidak sama dengan Bu Junior, saya tidak sama dengan Pak Petra, tidak sama dalam hal apa, teman-teman? Tidak sama dalam hal tujuan keuangannya, tidak sama dengan rentang waktunya. Yang terakhir mungkin tidak sama dengan profil resikonya. Saya orang yang konservatif. Saya maunya yang aman, nggak gede-gede banget juga nggak apa-apa, tapi jangan juga di bawah inflasi. Saya nggak mau gitu kan. Jadi saya nggak mau rugi. Untungnya nggak gede juga nggak apa-apa. Jadi ini yang membuat kita tidak langsung dapat menjawab kalau nanti Bapak Ibu berpikir untuk nanya, saya harusnya investasi di mana? Nah, kita perhatikan slide di berikutnya. Ini dia.
pastinya adalah dari Dr. Stefanus Tan menyampaikan ini mindset ya, mindset mindset yang perlu kita punya saat berinvestasi. Investasi itu dicairkan ketika untung, bukan ketika butuh. Karena pada saat kita butuh kita cairkan biasanya itu rugi. Nah, teman-teman perhatikan, ini kebanyakan terjadi saat orang tidak punya dana darurat. Lagi kepepet, investasi dicairkan. Padahal namanya investasi fluktuatif. Kadang naik nilainya, kadang turun. Nah, ini dia high risk high return harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini adalah satu hal yang perlu terukur, logik, bukan hanya ikut-ikutan ya maksudnya ya, jangan pakai perasaan gitu kan. Harus tetap waras, mungkin yang sering Bapak Ibu dengar gitu kan. Dan kalau ada yang jamin investasi pasti untung, itu sudah pasti bohong. Jadi teman-teman, kalau ditawarin investasi, tanya, ini dijamin untung nggak? Kalau dia jawabnya pasti, teman-teman harus lebih hati-hati. Tapi kalau dia jawab, ya namanya investasi belum tentu ya, nah minta dijelasin. Kalau dia jelasin dengan benar, harusnya kita dapat lebih teredukasi, sehingga keputusan di tangan kita, dan kita dapat melangkah lebih pasti lagi karena kita sudah belajar. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini teman-teman kita ada tanya jawab untuk ngecek kita punya profil risiko. Ini iseng-iseng aja ya, secara sederhana dulu. Teman-teman boleh baca, kalau saya diajak investasi 10 juta, untung 2 juta nih. Itu teman-teman mau apa enggak? Teman-teman catat sendiri jawabannya ya. Kalau yes, bilang yes, no, bilang no. Lanjut nggak? Untungnya 2 juta katanya. Lumayan gede nih. Oke, lanjut nih. Yang ngajak investasi ngomong. Kalau investasinya sudah 12 juta, rugi 3 juta. Jadi modalnya jadi 9. Teman-teman lanjut nggak nih? Ada yang bilang yes, ada yang bilang no. Kalau bilang yes, yang paling di atas juga yes, berarti sudah yes, yes. Gitu kan. Nah, lanjut ceritanya. Dramanya lanjut nih teman-teman. Investasinya sudah jadi 9 juta. Rugi lagi. Apa yang teman-teman lakukan? Kalau Pak Petra pilih yang mana Pak Petra? Kalau saya berhenti, Bu. Aku Berarti Bapak yes, no atau eh, itu apa namanya itu yang tarik tarik modal itu oh, sudah tadi nyentuh yes, yes, no modal ya kan? Pak? Ya, yang no saya udah Oke, takut kena modalnya sih. oke, oke. Oke, karena ini kalau Pak Bong Sandi lanjut. Oke, nah kita lihat nih, apapun jawabannya, nggak ada yang salah. Kita lanjut ya, sebentar. Kalau yang tadi jawabnya adalah yes, no, no, saat baru rugi dan sentuh modal 9 juta saja sudah langsung tarik, berarti kita tipe konservatif. Tipe yang memang tidak berani dengan eh, resiko yang tinggi. Nah, tipe yang seperti ini berarti kaitannya erat dengan kalau nggak berani dengan resiko yang tinggi, returnnya juga akan sama. Berarti karena sebenarnya investasi itu sama. Kalau kita berani, ada peluang untuk juga high profit. Tapi kalau kita juga yang udahlah saya nggak berani, returnnya juga sedang-sedang aja. Misalnya apa reksadana pasar uang, reksadana eh berarti nggak bisa saham ya, reksadana campuran, ataupun mungkin obligasi. Nah, itu kaitannya dengan profil risiko kita. Tapi yang tadi ada yang jawab mungkin yes, yes, no, moderat. Sedang-sedang aja, yang sedang-sedang aja. Nah, ini tipe saya. Pengennya sih tetap high profit, tapi kan daripada kita dibilang mau enaknya doang, nggak mau ruginya ya nggak mau dong. Berarti saya ambil aman aja. Ini tipe saya. Saya dan suami agak-agak di moderat eh, ke arah agresif. Nah, teman-teman perlu mengenal. Nah, tadi Pak Bong Sandi jawabnya yes, yes, yes nih kelihatannya. Karena beliau mungkin sudah pede, sudah ngerti tujuannya memang tuh jangka panjang, didiemin aja. Cuman Pak Bong Sandi nanti mungkin perlu lebih dalam lagi. Ada juga yang karena patokannya adalah untuk long term,
saat ini juga perlu jadi perhatian. Nggak semua investasi yang long term itu juga kita parkir aja. Kita lihat perkembangannya, pengelolaannya semua gitu kan. Apakah long term itu sudah pasti untung? Nah, itu juga banyak faktor. Prinsipnya ini adalah saya. Ini adalah tentang teman-teman. Teman-teman perlu mengenal diri teman-teman. Apakah teman-teman yang tadi konservatif, moderat, dan agresif? Kalau Pak Petra yang mana Pak? Tadi berarti konservatif ya Pak? Iya, kemungkinan konservatif karena takut ini kayak nyentuh modal udah ketakutan sih. Kalau Bu Yuniar tadi apa ya jawabannya Bu Yuniar? Yes, yes, no? Atau yes, no, no? Atau apa Bu Yuniar? Kalau saya, kalau kerugiannya kecil ya, yes, yes, Terakhirnya no atau yes Bu? yes. Ibu yes, yes, yes. Jadi kalau rugi terus Ibu tetap mantengin lanjut ya. Resiko, Bu. Oke. Siap, siap Nah, sedia terima. nah, Ibu berarti arah moderat ke agresif. Nah, teman-teman bayangkan saat terjadi skenario seperti ini, terjadi kondisi darurat, uang kita yang 10 juta turun terus, kita cairkan. Nah, ini yang tadi disebut sama Dr. Stefanus Tan ya, bahwa investasi itu seharusnya bukan dicairkan saat butuh, saat untung. Itulah investasi. Nah, banyak orang kita tidak memisahkan antara dana darurat, investasi, ataupun biaya-biaya yang lain. Karena seperti kata Pak Bang Sandi, betul, investasi harusnya untuk satu tujuan, even itu menengah ataupun jangka panjang. Nah, banyak orang kita tidak tahu, taruh aja, asal taruh, nggak tahu duitnya juga ternyata dana darurat nggak ada, gitu kan. Pokoknya gado-gado. Nah, itu juga agak resiko, karena pada saat terjadi seperti ini, lagi rugi terus, ujung-ujungnya orang kemungkinan frustasi juga. Sudah kumpulin duit 10 juta, 100 juta, ternyata uang saya berkurang. Itu juga satu apa ya, satu psikologi yang takutnya menjadi orang membuat orang udahlah saya nggak mau investasi lah gitu. Nah itu cukup disayangkan. Oke, saya lanjut. Materinya udah nggak banyak lagi. Nah ini 5 kesalahan dalam investasi tidak punya tujuan. Nah teman-teman setiap kali kita buka satu amplop, kantong, apapun yang saya mau postkan, harus dikasih label. Amplop ini untuk apa? Apakah untuk masa tua saya, apakah punya untuk warisan, atau untuk pendidikan, atau untuk saya jaga-jaga kalau saya gajinya dipotong bos, atau apapun itu. Jadi untuk investasi pun sama. Investasi bisa banyak kantong. Misalnya saya setahun sekali di awal tahun sudah bikin satu rencana mau ngapain sama suami. Nah itu kantongnya tersendiri, dipisahin, dikasih nama, dikasih label. Nah yang kedua tidak punya pengetahuan, ikut-ikutan aja, ikutan tren, tidak sesuai dengan profil risiko. Contoh, pribadi seperti Pak Petra ternyata ditawarkannya yang high risk. Ujung-ujung kan marah, kesel gitu kan. Atau tidak memiliki pondasi keuangan yang kokoh. Nah, poin nomor 5 sebenarnya paling penting. Memiliki pondasi keuangan yang kokoh dulu, karena dalam manajemen keuangan, investasi itu adalah bicara piramidanya paling atas. Poin paling sebagai fondasi adalah arus kas, dana darurat, asuransi, dan tabungan. Oke, nah ini untuk anak muda ya, untuk mungkin teman-teman yang sudah punya anak mulai kerja gitu kan, hati-hati karena juga anak muda kan cepet ya, mau apa-apa cepet gitu kan, tidak punya tujuan, tadi tidak punya label, berani-beraninya masuk trading gitu kan, terjebak dalam ilusi, maunya cepet aja, FOMO mungkin ya, menunda, ada juga yang santai, baru mulai kerja, nanti aja lah, happy happy dulu, taunya bablas gitu kan. Dan yang bahayanya adalah mindset itu kebawa saat mereka sudah berkeluarga. Oke. Nah, yang berikutnya pasti tidak ngerti tentang pondasi keuangan yang kokoh. Jadi teman-teman di sini yang memang butuh, kita kan nggak bisa bicara dengan spesifik ya ke keuangan satu orang dalam webinar seperti ini. Tapi kalau teman-teman pengen diskusi personal, boleh kontak Pak Petra untuk mungkin kita Zoom untuk ngobrol singkat aja secara spesifik tentang kondisi.
masing-masing sebelum berinvestasi. Nah, ini dia. Membangun fondasi yang kokoh itu adalah bicara cash flow management, money allocation yang tadi, yang Pak Petra sudah masih ingat. Terima kasih Pak Petra. Main well, habiskan uang ke pos-pos ini dan jadilah sejahtera. Yang pasti kita, saya flashback sedikit, tertib pajak, kembalikan kepada sang pemberi rezeki, perpuluhan, persembahan gitu kan. Membangun dana darurat, terus hutang yang sehat, tidak lebih dari 35, di mana yang produktif adalah 20%, 15% untuk konsumtif. Memiliki proteksi, berinvestasi, sebenarnya tujuan orang berasuransi adalah untuk melindungi investasinya dan tujuan keuangan, dan terakhir baru dihabiskan untuk biaya dan gaya hidup. Nah, ini dari saya, mungkin hati-hati dengan hutang, terutama hutang konsumtif itu sangat tidak perlu. Bangun dana darurat, lindungi tujuan keuangan Anda. Dan yang kita lihat bahwa pada saat kita hidup sehat produktif, kita cukup kelola saving dan invest. Tapi kita tidak bisa lepas dari namanya risiko hidup, ketidakpastian, yaitu tidak sehat dan tidak produktif, dan kepastian, tidak hidup, tidak produktif, itu hanya dapat dimiliki saat seseorang tetap sejahtera kalau dia memiliki 3 instrumen ini: saving, investment, dan proteksi. Itu dari saya, mungkin Pak Petra, saya sudah selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Betty Deanira. Selalu sangat mencerahkan ya. Kalau yang lalu kita bicara soal bagaimana menyelesaikan hutang, pinjol itu ya. Ya, Pak. Terus yang sebelumnya juga sudah ada main wealth gitu, dan sekarang ini tentang kita mengelola investasi, semakin melengkapi materi-materi dari Bu Betty Deanira ini bagi kita semua yang hadir di sini. Baik, tadi dari Bu Betty kan sudah disebutkan, angkanya pun juga sudah ada ya, 10 juta. Kenapa 10 juta itu muncul Bapak Ibu? Karena kan sederhananya gini, jika ini rata-rata masyarakat kita ya, jika dalam satu keluarga itu suami istri bekerja dan memperoleh upah UMR, ini kasarannya yang dipakai ukuran adalah UMR Jakarta, jadi 5 jutaan sekian gitu ya. Jadi kali dua kan 10 juta. Jadi kenapa 10 juta ya? Itu ukurannya UMR gitu. Jadi dengan angka 10 juta itu kita mau berinvestasi kemana? Sebenarnya sudah ada gambarannya gitu kan ya. Dan Bu Betty tadi sudah memberi eh, pencerahan bagi kita semua bagaimana kita mengalokasikan dana kita kemana. Kan tidak semuanya investasi kan. Itu tadi ada 10% untuk asuransi juga, ada yang untuk persembahan juga, terus tabungan berapa, kalaupun hutang bolehnya berapa, maksimal 35% gitu ya Bu ya, dari total penghasilan gitu. Itu yang dikatakan pengelolaan keuangan secara sehat. Jadi pikiran kita tenang gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau berpikir membangun bisnis gitu, ada kok franchise yang nggak mahal, nggak usah sebut namanya gitu. Tapi ada jenis-jenis franchise itu yang di bawah 10 juta misal gitu. Itu bisa untuk menambah pendapatan juga, gitu. Dan hal yang seperti itu ya yang ingin saya tanyakan, apakah ketika membangun bisnis untuk menambah pendapatan itu juga disebut investasi, Bu Betty? Karena kan ada quote juga ya yang saya dapatkan hari ini, orang itu lebih suka menghabiskan waktu lama 40 tahun lebih bahkan untuk bekerja ketimbang menghabiskan waktu 3 tahun untuk membangun bisnisnya sendiri. Jadi mungkin mungkin ini kalau nggak salah ini dari Warren Buffett gitu ya. Jadi eh, yang konsepnya ditiru di Indonesia jadi Alfamart dan Indomaret itu. Dan kalau kita kembangin dari passion kita sendiri,
mungkin lebih dahsyat gitu. Kita nggak lihat nilai bisnisnya dulu ya, tetapi apa yang mau kita mulai dan edukasi itu penting, itu yang kita sampaikan di sini gitu. Jadi silakan Bapak Ibu atau Bu Betty jika mau melengkapi lagi. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Bisa langsung ditanyakan di kolom chat ataupun ditanyakan langsung ke Bu Betty Deanira gitu. Ya. Ya, pertanyaan saya itu tadi Bu, apakah yang semacam itu ketika kita eh, misal males untuk membuka bisnis karena bisnis baru ya mulai dari nol karena kecapek, cukup beli franchise-franchise yang murah terus jualan sendiri gitu. Karyawannya kita sendiri itu termasuk investasi apa bagaimana itu, Bu? Hmm. Em, yang pasti sebelum saya jawab, Pak Petra, balik lagi ke tujuannya kan. Karena pada saat kita punya sekian modal, gitu kan, kita perlu clear dulu nih uang kita ini tujuannya kemana. Karena kan kadang-kadang kita lupa ada biaya-biaya yang belum kita lihat. Yang sebenarnya tuh tidak dapat kita jadikan semuanya untuk modal kerja. Itu satu. Tapi kalaupun itu sudah kita ukur, sudah kita rencanakan, sudah kita pertimbangkan, dan ternyata memang saya ada alokasi untuk sekian bisnis, saya pilih bisnis franchise. Saya pikir sekarang bisnis franchise juga banyak ya. Tapi kembali lagi, kalau memang kita banyak konsultasi gitu kan, bahkan saya pernah ada ketemu franchise-nya Warteg. Pak Petra mungkin pernah dengar ya. Ya, warteg baru Ya, ini. ya, kalau kita lihat kan warteg memang modalnya nggak gede-gede banget gitu. Tapi apakah semuanya pasti rame? Nah, kan kita harus tahu lokasi gitu kan. Nah, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Sepanjang kita tahu toleransi kita terhadap kemungkinan terburuknya itu kita sudah siap. Ibaratnya kalau saya punya uang misalnya 1 miliar gitu kan, dan ini siap semua untuk investasi gitu kan. Modal saya hilang, ternyata wartegnya nggak berjalan dengan baik, hilang 150-200 juta kan itu saya pikir sudah siap gitu ya Pak Petra ya. Nah, yang bahayanya adalah saat kita tidak punya fondasi keuangan yang kokoh. Ternyata 1 M itu adalah gado-gado tadi. Kegunaannya banyak gitu loh, Pak. Ternyata hanya untuk investasi, modal kita sebenarnya hanya cukup di batas amannya 300, 700-nya untuk yang lain misalnya. Itu yang kita perlu harus tahu dulu keuangan kita ini untuk kemana aja. Tapi kalau bicara bisnis franchise, ya itu menjadi salah satu opsi, Pak. Seperti yang di slide awal tadi, investasi ada 3. Ada yang aset, ada yang real, ada yang bisnis. Jadi sah-sah aja, tapi mau itu franchise ataupun investasi aset, ataupun investasi yang real, tetap, Pak. Semuanya itu tidak bicara 100% pasti konsekuensinya yang enak-enak aja. Hmm. Profil risiko, dengan siapa kita berpartner. Nah, ini kunci, Pak. Kalau franchise kadang-kadang kan juga ada partner ya. Beberapa saya ketemu orang mereka belum melangkah karena belum ketemu partner yang profilnya sama, yang cocok. Itu juga penting. Karena untuk bisnis banyak sekali hal-hal yang perlu dipertimbangkan, termasuk waktu untuk memonitor gitu kan. Walaupun franchise kan bagaimanapun banyak hal juga ya, karena sekarang kompetisi cukup tinggi, Pak Petra. Jadi kita perlu tahu, walaupun franchise, orang akan lihat apa kelebihannya dari kita punya cabang gitu kan, kita punya bisnis gitu kan, partnernya dengan siapa gitu kan, terus lokasinya di mana, yaitu relate dengan bicara profil risiko sih Pak Petra. Hmm. Jadi sah-sah aja. Oke, terima kasih Bu Betty. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin di-sharingkan mungkin dari pengalamannya terkait dengan berinvestasi ini. Selamat malam Pak Petra, Bu Betty. Oh, Oh iya, silakan, selamat silakan Bu. malam. Ya, ini menarik ini bicara investasi, sesuatu yang selalu menstimulus kita untuk ikut hadir dalam pembicaraan seperti ini.
Tadi ada satu dan sekian banyak slide yang ditampilkan itu salah satunya tadi adalah dalam tema kesalahan dalam berinvestasi. Saya sangat Oke. sependapat itu dengan Bu Betty bahwa Hmm. salah satu kesalahan yang terjadi itu adalah tidak memiliki pondasi keuangan yang kokoh. Hmm. Nah, itu menurut saya salah satu poin kunci yang perlu kita kita iniin kita apa kita Hmm. perhatikan. Kenapa? Karena saya punya sedikit pengalaman, tidak banyak lah ya, karena saya sudah di usia pensiun ya, saya pensiun dini kebetulan, dan eh, ternyata eh, dari pengalaman tersebut saya memiliki suatu catatan bahwa risk profile itu bisa berubah Hmm. dari yang awalnya itu hanya konservatif, kemudian bergerak ke moderat, kemudian ke agresif. Itu bisa berubah sejalan dengan waktu dan juga seiring dengan semakin Pengalaman kuat, ya, Pak. semakin kokohnya keuangan kita. Saya dulu termasuk orang yang sangat konservatif, sangat orang yang sangat sangat apa ya, yang sangat konservatif lah dibilang, takut sekali berinvestasi. Hmm. Tapi seiring dengan waktu, kenapa? Karena saat itu keuangannya sangat 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 fragile sekali, Hmm. sangat fragile. Sehingga mau masuk ke, jangankan ke masuk ke saham, ke reksadana aja takut. Hmm. Dan instrumen yang diketahui hanya deposito. Itu Hmm. pun terjadi ketika monetary crisis pada tahun 97-98 gitu ya. Hmm. Dan banyak perusahaan yang bangkrut. Dan saya termasuk salah satu karyawan di mana perusahaan saya juga bangkrut. Bangkrut dan saya hanya mengenal deposito. Kenapa? Saya itu kan Hmm. eh, interest itu bisa 60% setahun Ya. per annum. Saya masih bisa hidup dari deposito. Walaupun depositonya nggak banyak, tapi saya masih bisa hidup dari interestnya deposito. Hmm. Nah, nggak berani yang lain. Tapi seiring dengan waktu bergulir, income bertambah, pondasi keuangannya semakin bagus terbentuk, akhirnya bermain di fals pun saya berani. Hmm. Kehilangan 10.000 US dollar itu tidak saya anggap sebagai sebuah kerugian, tapi sebagai learning cost. Biaya Hmm. belajarnya ternyata mahal ya gitu loh. Biaya kursus ya, Pak. Biaya kursus ya, Pak. Betul. Itu biaya kursusnya dengan cara apa? Dengan cara langsung masuk ke lapangan gitu loh. Nah, yang ini menurut saya yang pondasi keuangan ini menjadi poin penting. Dan ini saya bilang ini saya banget gitu loh. Ya. Dan saya kena di sini. Kenapa? Karena memang itu, dan itu memang berubah. Tapi sekarang begitu begitu sudah punya keuangan yang cukup lumayan kokoh, saya bermain di falas itu ya, ya sudah. Kalaupun loss ya sudah, anggap itu ya learning cost buat saya ya. Nah, yang ini yang satu hal lagi saya mau sharing juga tentang ini, tentang teman saya itu bermain di e-gold. Pernah dengar ya Bu Beta e-gold ya? Nah, itu bermain itu luar biasa. Itu terjadi pada saat COVID kemarin tahun 2021. Itu tetangga saya kebetulan. Nah, ditawarin sama tetangga juga yang kerja di salah satu future trading di e-gold. Dua orang masuk, satu masuk 600 juta, dalam waktu dalam waktu 3 bulan uangnya habis. Satu lagi masuk 1 miliar, kemudian loss, ditawarin disuruh top up, dia masuk top up, dia masuk 3 miliar lagi. Dalam waktu 8 bulan habis 4 miliar. Dan ini kalau kalau nggak punya perhitungan yang cermat, saya kira ya mesti hati-hati bermain begitu. Karena itu eh, apa namanya, pelajaran-pelajaran atau zoomina seperti ini menurut saya penting sekali ya untuk Hmm. terus dia lakukan, supaya apa, untuk mengedukasi, memberikan literasi kepada masyarakat tentang investasi itu sendiri. Jadi jangan asal ikut-ikut dan jangan cuma ikut tren. Ya. Karena saya juga pernah ditawarin itu bermain di, mungkin ini saya sebutkan nggak apa-apa ya, bermain di robot berapa ya, robot Hmm. 89 ya, atau robot Ya. apa, saya lupa itu. Teman saya itu Ya. pensiunan, teman saya itu salah satu direksi dari salah satu perusahaan asuransi jiwa. Hmm. Dia itu masuk, dia bilang dia masuk itu 300 juta, sehari itu rata-rata average dia bisa dapat 1%, dia bilang. Hmm. Jadi dari 300 juta dia masuk, itu 3 juta dia bisa satu hari bisa dia dapat rata-rata. Hmm.
Ya. Terus saya tanya sama dia ngajak saya masukin sekian ratus juta gitu kan. Cuma saya katakan gini, itu dari 300 juta diinvestkan kemana, saya bilang. Dia nggak bisa jawab. Ya. Dan yang lebih Ya. konyol lagi adalah gini, saya bilang oke, dalam 1 bulan berapa transaksi, berapa kali transaksi open end close, saya bilang tradingnya. Dia bilang 22 hari kerja. Oke, dari 22 hari kerja itu berapa kira-kira untungnya, saya bilang. Yang Bapak dapat untung. Dia bilang dari 20 itu 17 pasti untung. Pengalaman dia. Artinya 5 lose, 17 untung. Terus saya tanya balik, oke, kalau memang udah dari 20 transaksi 17 untung, Bapak kenapa nggak minjam uang ke bank 20 miliar langsung Ya. ke situ semua, saya bilang. Ya. Betul. Bank paling kasih bunga berapa sebulan, setahun paling dia kasih 20%, saya bilang. Bapak dapat berapa satu bulan itu bisa bisa dapat 10%. Kenapa nggak berani, saya bilang. Nggak bisa jawab dia. Karena nggak make sense buat saya bisa dapat 3 juta sehari, bisa 3 juta, nggak masuk akal buat saya. Hmm. Ya. Siapa buntut, siapa kepala kan ya Pak ya. Ah, Kalau memang tahu kapan exit, ya itu ya masalahnya kita yes, nggak bisa tahu. nggak bisa tahu. Terus nggak bisa bisa jawab dia. Akhirnya apa? Dari 2021 dia tawarin ke saya, itu 2022, 2023 itu Robert Trading itu udah blacklist Hmm. sama OJK. Ya. Dan dia nggak pernah, dan dia itu hubungi saya 3 4 kali itu untuk Hmm. bisa tetap masuk. Saya bilang nggak bisa, saya bilang saya nggak make sense buat saya bilang. Ya. Nah ini nih, terkadang kan orang pingin uang cepat ya, pingin uang Ya. cepat, easy money gitu ya. Akhirnya terjebak dalam sebuah skema skema Ponzi, ternyata terakhir Ya. saya dapat informasi itu. Betul. Nah, Udah nggak pakai logika ya Pak. udah oke ya, bermainnya dia nggak pakai logik, hanya bermain emosional. Ya emosional ya, akhirnya ya itu banyak orang yang rugi gitu loh. Ya. Nah, itu pengalaman sharing aja dari saya mengenai tema ini. Ini menarik buat saya gitu loh. Terima kasih Ya, Pak Rusdi. Sepakat. Th- Thank you apanya Ya, acara makasih. ini ya. Terima kasih semuanya ini. makasih Pak Rusti. Ya, Ya sama-sama Pak menarik ya. Chandra. Eh, Memang ketika sharing acara ini, saya juga mendapat respon dari orang-orang yang sudah di usia pensiun. Tanggapannya Hmm. gini, uang saya itu cukupnya buat persembahan dan kebutuhan sehari-hari aja. Hmm. Saya sudah bersyukur gitu. Jadi tampaknya orang yang sudah sepuh itu tidak lagi berpikir soal investasi. Saya malah jadi Hmm. tanya, apa iya begitu gitu. Sementara yang terjadi itu banyak di kehidupan nyata. Ini tidak usah saya sebutkan itu instansinya. Justru dana pensiun itu disalahgunakan gitu loh. Yes. Ya itu yang mirisnya itu di situ. Kenapa kok malah justru di usia yang seharusnya pemikiran soal keuangan itu menjadi mapan, tenang gitu, tapi malah nggak berpikir soal investasi Hmm. gitu. Gitu. Tapi kayaknya untuk kayaknya Bu Betty ini, kalau saya boleh saran ya, dan diskusi ini mungkin bisa juga disampaikan tuh bagaimana membangun dana pensiun, tentang berapa replacement ratio yang cukup ya dianggap baik lah bagi seorang pensiunan, mungkin perlu dibahas juga kali Bu Betty ya. Hmm. Mungkin kalau buat pensiunan Pak Rusdi saya pikir itu kan biasanya balik lagi Pak tujuannya apa? Kalau tujuannya Hmm. adalah untuk memenuhi biaya hidup, untuk minim kita tuh penempatan uang sejumlah dana yang tadi untuk menopang masa tua kita itu tidak ditempatkan di instrumen yang tergerus dengan inflasi biaya hidup. Ya betul. Sederhananya itu dulu. Tapi kita juga harus lihat yang tadi Bapak bilang kan, pada saat kita menempatkan uang kita terlalu high risk ya itu sudah pasti kurang bijaksana juga karena Iya, kan kita mau pakainya dalam jangka waktu pendek gitu kan. panjang. Ya, sebenarnya saya sih hanya melihat ya Pak ya nggak tunggu masa pensiun ya, nggak tunggu usia senior ya. Banyak sekarang satu benang merah untuk kita adalah selalu hijau dan belajar. Jadi Hmm. bukankah pada saat kita pensiun justru kita banyak waktu? Banyak waktu untuk belajar. Ya. Minim saya mulai melangkah seperti tadi kata Pak Rusdi, gitu kan. Kalau lama-lama belajar nih, misalnya reksadana pasar uang dulu, gitu kan. Kan
bicara pensiun, sorry, bicara investasi ataupun sesuatu yang berkaitan ini, kaitannya erat dengan saat seseorang masih pegang uang. Iya. Uang ini saya mau kemanain? Apakah saya taruh di uang yang nilainya minus terus? Hmm. Atau saya mau tempatkan uangnya parkir di tempat yang memang tidak ada bunganya? Karena sebenarnya pada saat orang pensiun, dia bisa menghitung loh, uangnya akan cukup sampai usia berapa. Betul, betul itu. Betul. Dan yang terakhir, yang tadi, siapapun mau kecil, muda, tua, siapa berapapun usianya, dalam hati kita sebenarnya tanpa kita sadari ataupun kita sadarin, kita memiliki tujuan keuangan, Pak. Ya, Jadi kuncinya satu, selama seseorang memiliki tujuan keuangan, biasanya investasi menjadi satu hal yang menjadi pilihan, Pak. ya, Karena kaitan dengan inflasi tadi. ya. Dulu saya pernah baca sebuah artikel Bu Betty. Ini sorry saya lanjut sedikit. Saya pernah baca sebuah artikel mengenai pentingnya perencanaan dana pensiun. Hmm, Di compare dengan Singapura, negara tetangga kita. Orang Singapura hmm, itu pada usia 34 tahun, mereka tuh sudah bersiap mempersiapkan dana pensiun. hmm, Itu di Kompas itu. Kemudian hmm, sementara orang Indonesia Singapura tadi itu mereka sudah merencanakan dana pensiun sejak usia 34 tahun dan hmm, mereka berharap pensiun di usia 60. Itu Singapura. hmm. Sementara Indonesia mereka mulai merencanakan dana pensiun itu pada usia empat puluh 50. lima tahun ke atas Ya, dan berharap betul. pensiun di usia 55 tahun atau 59 tahun. Ya, Ini kan cost of delay-nya kan luar biasa nih kalau kita lihat dari cost of delay Bu bisa sampaikan tadi gitu. Nggak cukup ternyata uangnya dengan jumlah lebih besar tapi hasilnya lebih kecil. benar, benar. Itulah yang membuat memang ada kita nggak bisa melempar tanggung jawab apa yang kita mau itu ke pihak misalnya ke negara ataupun ke perusahaan tempat kita bekerja sih Pak Rusdi. Kita memang Betul. makanya kenapa efek bergerak untuk setiap dari kita mengambil tanggung Hmm. jawab menjadi Ya, ya, bendahara ya, ya. yang bertanggung jawab dan mengelola 8 pos Pak. Salah satunya investasi dan kemungkinan investasi untuk memenuhi masa pensiun kita. Oke, oke, Itu oke, yang oke. menjadi Oke. menjadi menjadi PR bahwa kata siapa kelola uang itu tunggu kerja. No, sebenarnya kelola uang bahkan Ya, mulai saat anak-anak sudah dikasih uang jajan. ya. Gitu. Nanti mindset itu yang akan terus terbawa Yes. saat dia mulai kerja gitu, sampai dia berkeluarga gitu loh Pak. Itu sih memang masih PR sih Pak. Masyarakat kita masih PR banget. Ya, Untuk itulah Pak Petra mengadakan acara seperti ini ya Pak Petra ya. Itu menarik. Saya ya. apresiasi dengan acara begini untuk mengedukasi masyarakat. Ini luar Soalnya kan biasa. Thank you, kalau signific. bicara investasi, seringkali itu yang disasar itu masyarakat kelas atas itu ya, yang Hmm, penghasilannya ratusan atau puluhan Iya. juta gitu. Padahal Hmm. sebenarnya yang butuh edukasi soal itu semua orang. Kan kita Iya, ingin juga penghasilan ke situ juga. Caranya betul. gimana gitu. Dan kalau Iya. ya, dimulai dari yang penghasilan UMR bisa enggak kan gitu. Iya, iya, iya. sangat bisa Pak. Sangat bisa Ya. kalau Iya. memang udah punya mindset sisih. Masalahnya Iya. kita punya masyarakat berpikir nggak pernah cukup. Iya. Berani Masyarakat mengekang masyarakat sisa uang. masyarakat sisa sisi bukan sisi sisa. Ya, betul, Nah, betul, betul. tadi Bu Ya, Junior kayaknya raise ya Bu hand. Junior kayaknya angkat tangan Pak. Ada yang mau Enggak. ditanyakan Bu Junior? Mungkin dari saya tidak ada sih, cuman apakah bisa saya minta rekaman video ini setelah nanti dan rekaman video mengenai apa terbebas hutang dari pinjol yang kemarin? Oh, bisa, bisa. Oh ya, itu saja mungkin saya. Oke, terima Oke. kasih. Silakan Ibu Dewi, Iya, mau tanya langsung. iya saya nanya langsung aja, izin tutup kamera. Iya, saya mau tanya, pertama saya baru tahu tadi terima kasih Ibu Betty terkait satu pengetahuan baru ada di salah satu statement di slide tentang bahwa investasi itu ditarik ketika Untung, apa tadi untung ya, untung. bukan ketika butuh. Kayaknya saya baru tahu. Biasanya saya tarikin investasi saya pas saya lagi butuh gitu ya.
Itu satu. Terus yang kedua sebenarnya yang tadi yang terakhir mistake itu tadi kesalahan yang terakhir itu kan dibilangnya tidak punya fondasi keuangan yang kokoh. Menurut saya itu harusnya yang pertama, Bu. Tidak punya karena Hmm. itu harus paralel. Itu tadi the most important ya kalau yang tidak punya fondasi yang kokoh itu harusnya yang pertama. Itu baik yang tadi yang buat anak muda maupun yang bukan buat anak muda. Lalu nanti itu harus paralel juga dengan pengetahuan tentang keuangan ya. Itu satu. Nah, mungkin saya mikirnya gini, eh, yang apa emang investasi kesannya itu hanya untuk orang yang punya dana lebih ya. Tapi tadi ada beberapa prinsip dari presentasi tadi yang sebenarnya perlu di garis bawahi, perlu lebih di apa keluarkan terkait misalnya eh, apa bahwa tadi expenses gitu ya itu bukan yang malah nggak ada prosentasenya saya lihat justru yang dibuat prosentase adalah ketika itu perpuluhan ketika itu ngomongin dana darurat dan seterusnya kan itu kan saya prinsip prinsip gitu bahwa yang namanya expenses itu keluar karena itu consumption yang cukup Hmm. menggerus cash flow. Nah bicara soal Hmm. cash flow di level ekonomi menengah ke bawah itu kan masih berjibaku ya. Jadi PR-nya mungkin next di PP di Scripture Union ini mungkin bisa kasih saya nggak tahu apakah sudah pernah karena ini pertama kali saya join yang di PPA yang terkait investasi terkait bagaimana mengelola cash flow yang bulanan sampai yang tahunan sampai tadi baru kita bisa ngomong kalau Anda punya dana berarti apa dana sini mau Anda apakan itu jadi memberi ide-ide gitu tapi mengajarkan orang tentang mengelola keuangan cash flow itu mungkin level rumah tangga, level yang misalnya dia masih single, bukan sih ya single, umur sekian, nah itu kan ada pasti punya punya patternnya beda-beda ya. Tapi at least Hmm. yang punya anak dan lain itu kayaknya itu dasar banget yang menurut saya harus harus diajarin juga. Mungkin ini usulan ke sorry PPA terus Scripture Union ya untuk cash flow literasi gitu ya, literasi keuangan kan kita sering dengar istilah itu ya, tetapi yang mau level mana gitu kalau kita bisa mapping kan level mana tadi map yang cash flow itu saya menurut saya penting. Terima kasih banyak Ibu Betty itu saja dari saya, nggak ada pertanyaan. Terima kasih Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ya memang sangat penting ya kita mau berbagi dengan siapa dan uh, bagaimana kita akan mengomunikasikannya. Gitu ya. Terima kasih tanggapannya. Bapak Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya ingin berbagi informasi juga. Uh, yang pertama adalah uh, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Betty Deanira, RFP, sebagai co-founder Effect, praktisi edukasi keuangan yang sudah hadir hari ini sebagai narasumber di acara Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia dan membawakan materi cerdas merencanakan dan mengelola investasi. Terima kasih Ibu Betty. Dan Terima selanjutnya kasih Pak. ya, ada juga informasi dari kami tentang International Student Camp yang akan dilaksanakan di Bogor, di Resort 5G Resort Cijeruk Bogor. Dan saat ini kuota sudah terisi 45 orang, masih ada sisa kuota 5 orang. Anak ya ini yang kalau Bapak Ibu punya kenalan anak usia 14-18 tahun yang fasih berbahasa Inggris, silahkan diikut sertakan. Karena ini kami menjadi tuan rumah event internasional. Gitu. Ada dari berbagai negara yang akan hadir. Dan selanjutnya yang ke depan kita akan berjumpa dengan Bapak Pendeta Profesor Yowas Adi Prastya, PhD, yang akan membawakan materi berupa kesehatan mental dan gereja. Jadi ini penting, bagaimana kita menjalin relasi dengan Allah dan sesama, tetapi kesehatan mental kita itu juga diperhatikan. Nah ini beliau akan berbicara soal itu tanggal 26 Juli di jam yang sama. Baik, Bapak Ibu, itu informasi dari saya dan
akan saya kembalikan ke Ibu Betty Deanira untuk menyampaikan beberapa poin penting dari percakapan kita hari ini, termasuk dari yang sudah ditanggapi oleh Pak Rusdi dan Ibu Dewi tadi serta Bu Yuniar. Setelah itu boleh ditutup dengan doa Ibu Betty. Baik, terima kasih Pak Petra, Bu Vika, dan Scripture Union. Terima kasih untuk Pak Rusdi, Bu Dewi, dan Bu Junior yang sudah menemani dan bertukar pikiran. Saya sangat bersyukur karena Bapak Ibu punya keprihatinan yang sama sehingga mau meluangkan waktu belajar bersama ya. Saya juga terus belajar karena tadi kita manusia yang selalu berubah pada saat kita mendapatkan satu pengalaman, biasanya manusia akan bereaksi. Begitupun dengan dalam mengelola keuangan gitu. Dan memang makin kemari, makin sekian lama kita bersama IFEK melihat uang ini banyak menjadi masalah yang seharusnya menjadi kendaraan untuk kita dapat membagi berkat gitu kan. Tapi yang saya temukan justru memang uang ini masih menjadi PR bagi masyarakat kita khususnya. Kalau kita melihat kondisi yang ada di luar sana gitu kan, ini tidak terjadi hanya pada usia-usia yang sudah mungkin 40 gitu kan. Tapi anak-anak muda sekarang juga menjadi satu PR bagaimana menggunakan uang itu dengan tepat. Karena kalau bicara uang sebenarnya kan itu adalah kepercayaan yang Tuhan Yesus berikan ya untuk kita. Saya percaya itu. Nah, bagaimana saya mampu mengelola dengan benar, menjadi bendahara yang bertanggung jawab. Ya, saya melihat efek tidak dapat sendiri. Bersyukur ada Pak Petra, Bu Vika, dan Scripture Union yang memfasilitasi pertemuan seperti ini. Sehingga mudah-mudahan dari tadi 40-an, 45 kalau nggak salah yang hadir, ini dapat menggaungkan suara yang sama. Karena kita ingin mencapai satu tujuan secara kesejahteraan. Kalau kita bicara kesejahteraan itu banyak faktor dari kesejahteraan secara rohani. Tapi kalau efek bicara bagaimana kita mengajak masyarakat untuk sejahtera secara keuangan. Karena dengan begitu kita melihat ada rasa syukur apa yang kita miliki saat ini sehingga kita mampu menjadi bendahara yang bertanggung jawab dan uang kita bukan hanya habis untuk hal-hal duniawi yang mungkin tidak pernah ada cukupnya, tapi bagaimana kita menyinari kemuliaan Tuhan dari setiap keputusan dalam keuangan. Semoga itu nanti akan terus bergema dari 45 orang yang hadir dan semakin banyak sehingga Indonesia dapat menjadi generasi emas di ledakan demografi yang sedang sekarang kita lalui bersama dan Indonesia dapat menjadi negara maju seperti negara yang lainnya. Itu dari saya mungkin Pak Petra, Vika, terima kasih. Ya, Boleh ditutup saya tutup dengan dengan doa. doa ya Pak. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua kebaikan yang Engkau berikan. Kami mengucap syukur atas kesempatan kami bertemu walaupun hanya melalui online. Tapi semoga apa yang kami bicarakan di malam hari ini adalah menyenangkan hati Engkau. Dan kami dapat berbuat sesuatu untuk Indonesia, untuk masyarakat kami Tuhan, agar kami dapat dewasa dalam segala hal dan dapat mencapai kesejahteraan bersama Engkau. Dan menjalankan semuanya berdasarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur. Amin.